Di usianya yang baru belasan tahun pasca merdeka, Indonesia ditantang untuk menyelenggarakan Asian Games keempat tahun 1962. Padahal kala itu Indonesia belum memiliki infrastruktur olahraga yang mumpuni. Namun tantangan itu dijawab Presiden Soekarno. Saat itu Senayan ditunjuk sebagai lokasi pembangunan gelanggang olahraga. Dalam kurun waktu 4 tahun, mega proyek itu berhasil diselesaikan. Area yang dulunya perkampungan disulap menjadi istana olahraga bernama Gelora Bung Karno. Termasuk Wisma Atlet juga didirikan. Dan yang paling membanggakan, stadion sepak bola megah dengan tribun beratap melingkar. Kala itu diklaim sebagai yang pertama di dunia. Selain arena olahraga, Bung Karno juga membangun infrastruktur penunjangnya seperti patung selamat datang di HI, perbaikan Bandara Kemayoran, hingga membangun Bundaran Semanggi. Saat Asian Games berlangsung, beragam pujian pun terlontar bagi bangsa Indonesia. Salah satunya dari utusan Jepang yang menyebut Indonesia sebagai bangsa gila karena cepatnya pembangunan itu. Ketika Soekarno hadir pada sidang Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet di Moskow, Soekarno tiba-tiba berdiri dan meminta izin kepada Sekjen Partai Komunis Nikita Khrushchev untuk meninggalkan ruangan demi menunaikan sholat. Khrushchev pun mengizinkan Soekarno meninggalkan ruangan sidang demi bisa menunaikan sholat. Aksi Soekarno ini rupanya membuat kader Partai Komunis bernama Musa Gashimovic kaget. Musa terkejut melihat Soekarno yang berani meminta izin untuk menunaikan sholat. Karena di zaman itu, Uni Soviet melarang kegiatan beragama termasuk sholat bagi umat Islam. Karena kekagumannya dengan Soekarno, Musa sampai menamai anaknya dengan nama Soekarno Musae. Sebagai seorang muslim, Soekarno merupakan sosok yang sangat menghormati Nabi Muhammad. Bagi dia, Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling agung. Karenanya, Bung Karno tak ketinggalan, selalu mengadakan maulid Nabi dan Isra Mi'raj di istana untuk menghormatinya. Hingga suatu saat, Bung Karno sempat membuat Raja Saudi terheran. Saat melakukan ibadah haji pada 1955, Bung Karno menanyakan tentang makam Nabi kepada Raja Saudi. Setelah sampai di lokasi, Raja Saudi menyampaikan bahwa makam Nabi sudah terlihat. Dengan segera, Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat kenegaraannya. Lantas, Bung Karno pun berjalan merangkak sampai ke makam baginda Nabi Muhammad. Dalam kisah lain, Bung Karno hanya berjalan biasa saja. Ketika selesai, Raja Saudi menanyakan, kenapa Bung Karno melakukan hal tersebut? Ia menjawab, karena Nabi Muhammad pangkatnya jauh lebih tinggi. Yang ada di sana itu Rasulullah SAW. Pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, aku dan dirimu, ujar Bung Karno. Pada awal tahun 1958, Soekarno mengadakan perjalanan non-kenegaraan ke Jepang. Karena bukan kunjungan resmi, pihak kepolisian Jepang menolak untuk memberikan pengawalan. Saat itu terdengar rumor adanya kelompok anti Soekarno yang diam-diam masuk ke Jepang dan siap membunuhnya. Iskandar Ishak, konsul jenderal Indonesia di Tokyo, kala itu kesulitan mencari pengamanan untuk Bung Karno. Sementara itu, Menteri Muda Urusan Veteran, Kolonel Sambas Atmadinata, melakukan kontak dengan seorang temannya di masa perang. Oleh temannya, Sambas diberikan nama Yoshio Kodama, tokoh sayap kanan sekaligus orang berpengaruh di jaringan organisasi bawah tanah Yakuza. Kodama pun memerintahkan orang kepercayaannya untuk melakukan pengawalan disertai 20 orang anak buahnya. Selama 8 hari di Jepang, Bung Karno pun selalu aman dalam pengawasan Yakuza. Selain menjamin pengawalan, Kodama juga berperan mempertemukan Soekarno dengan Naoko Nemoto yang kelak dipersuntingnya. Di masa Orde Lama, Presiden Soekarno pernah berambisi memproduksi kekuatan senjata nuklir di Indonesia. Ambisi Soekarno itu diungkapkan pertama kali pada Kongres Muhammadiyah di Bandung pada 24 Juli 1965. Salah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan negara Indonesia yang berdikari dan menciptakan perdamaian dunia. Konsekuensinya ialah Indonesia menjalin hubungan dekat dengan Cina. Pada 27 November 1964, Menteri Luar Negeri Chen Yi berkunjung ke Jakarta dan berjanji memberikan bantuan senilai 50 juta dolar. Dalam pertemuan itu, Soekarno meminta Cina agar segera memasok bom atom ke Indonesia. Namun, Cina justru mengharapkan Indonesia membuat sendiri bom atomnya. Kendati demikian, cita-cita senjata nuklir gagal pasca terjadinya G30S yang membuat Cina batal memberikan dukungannya. Soeharto sebagai presiden berikutnya tidak berminat melanjutkan ambisi mengembangkan senjata nuklir. Setelah dilantik menjadi presiden pertama Indonesia, Soekarno tidak langsung memerintahkan pembentukan kabinet atau menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Berawal ketika Soekarno pulang dengan berjalan kaki, ia bertemu dengan penjual sate tanpa alas kaki di pinggir jalan. Soekarno kemudian memanggil dan memerintahkan untuk membakarkan sate untuknya. Soekarno kemudian menikmati satenya dengan berjongkok di pinggir parit dekat tempat sampah. Ia memakannya dengan lahap dan segera menghabiskan 50 tusuk sate ayam tersebut. Usai mengisi perutnya, Soekarno lantas pulang ke rumah dan menyampaikan kepada istrinya bahwa ia telah dipilih menjadi presiden pertama Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno,
Republik Indonesia sempat memiliki sejumlah kerjasama diplomatik yang sangat baik dengan negara-negara lain. Kala itu, nama Soekarno sangat disegani di berbagai negara karena wibawa dan kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Selama memimpin negara dan pemerintahan, Soekarno banyak memusatkan perhatiannya pada perjuangan untuk membangun karakter nasional.